Diseminasi Budaya Positif Senin 10 Juni 2024, bertempat di TK Aisyah Bustanul Anfal 4 Wonogiri. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan Kepala TK Aisyah Bustanul Anfal 4 Bu Endang Wingharjati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bu Sri Lestari. Keduanya selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga pengetahuan kita nanti bertambah dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Mohon maaf apabila di dalam penyajian kami tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus untuk mengikuti perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu inti kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Sri Lestari SPD AUD PD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat semuanya. Allahumma amin. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, guru-guru di Gugus Nuri yang telah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya adakan pada hari ini. Masih semangat, Bun? Semangat. Iya, semuanya semangat. Oke, lanjut. Sebelum kegiatan kita mulai, di sini saya akan membacakan pertanyaan pemantik sebelum kita mulai ke selanjutnya, yaitu tentang hukuman. Berbicara tentang hukuman, mungkin dalam pembelajaran kita sehari-hari, hukuman itu ada yang bernilai ekstrim, ada yang sederhana. Yang ekstrim kadang kita menghukum murid kita yang melanggar aturan ataupun yang tidak mentaati peraturan dengan cara-cara yang mungkin ada yang lebih agak keras. Tapi saya ingin tahu sebelum kita masuk ke selanjutnya, pertanyaannya adalah setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut pendapat panjenengan? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana, Bu? Tidak setuju. Oke. Alasannya apa, Bu Ayu? Alasan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi saya tidak setuju karena mungkin anak itu masih anak-anak dunianya bermain. Mungkin dia mempunyai inspirasi sendiri atau kreatif sendiri. Jadi kalau maksud dari guru atau orang tua seperti ini, tapi anak mempunyai alasan tersendiri melakukan hal-hal yang menurut kita itu suatu pelanggaran. Jadi belum, kalau bagi saya belum tidak setuju. Ada pendapat lain? Sependapat kita? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada pendapat lain?
Pendapat dengan Bu Yayu bahwa kita tidak setuju ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju ya? Oke, kita sepakat. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Terima kasih untuk Bu Lestari. Saya akan menanggapi tentang memberikan hukuman dengan hal positif, contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk saya itu setuju, karena untuk memberikan pelajaran kepada anak, jika melakukan hal sesuatu yang tidak baik, kita berikan hukuman, tapi hukuman itu positif untuk anak. Tidak hanya membaca apapun yang anak suka, misalnya anak ingin, Bu, saya salah, saya minta maaf ya Bu, tapi saya hukumannya jangan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Saya ingin menyiram tanaman bunga karena bunganya tanahnya kering Bu. Boleh tidak Bu? Ini atas keinginan anak sendiri. Jadi guru membebaskan hukuman yang diberikan tidak harus langsung dari guru, akan tetapi anak boleh berpendapat sendiri. Itu pendapat saya. Jadi bukan untuk menekan anak, kapok ra kowe dukung, syukur kowe besoknya jadi takut jika dia melakukan suatu kesalahan. Kalau seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain boleh memberikan pendapat. Terima kasih Bu Lestari. Ya, terima kasih sekali Bu Ari yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang berpendapat lain? Bagaimana? Berarti untuk Bu Ari jawabannya adalah setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak tetap diberikan sanksi, gitu ya, kalau melanggar peraturan. Oke. Untuk jawaban selanjutnya, ini adalah jawaban yang tidak ada salah, tidak ada benar. Karena apa? Karena itu menurut asumsi kita, gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, bagaimana pendapatnya, Mbak Tika? Monggo. Untuk yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagi saya itu sangat setuju, karena ketika satu anak dia melakukan suatu pencapaian, kemudian dia diberi reward berupa sebuah penghargaan, itu pasti terpacu motivasi dia untuk lebih baik lagi, gitu. Ya, kita kasih plus untuk kita semuanya yang sudah hebat sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Baiklah, mungkin sedikit yang perlu saya garis bawahi ya, bahwa hukuman itu memang tidak bisa mendisiplinkan anak. Mungkin anak sekali saja dia mau nurut, tapi setelah itu mungkin dia akan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, mungkin ada hal baiknya juga. Tetapi yang namanya hukuman itu kan kesannya itu adalah terkesan sesuatu yang horor gitu ya. Kalau untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak di lingkungan anak usia dini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu adalah benar. Apa yang disampaikan Bu Tika tadi saya juga setuju. Akan tetapi dengan motivasi karena mendapatkan hadiah itu hanya motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar, belum muncul motivasi dari dalam diri. Ada kemauan, ada keinginan kalau anak itu sudah mau melaksanakan atau mentaati aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah.
Lanjut. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Ya. Jadi dari topik-topik ini saya yakin penjenengan sudah tidak asing lagi ya. Sudah sering ya mendengar, apalagi kalau kita sudah membahas di PMM. Itu bukan hal yang asing bagi kita. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Di sini saya akan mengajak penjenengan semuanya untuk kita bermain sekedar sebentar ya. Coba bayangkan dalam genggaman tangan Anda ada sesuatu yang berharga. Anda genggam sekuat tenaga dan berusaha untuk tidak membukanya. Meskipun ada teman Anda yang berusaha dengan segala daya upaya merayu, membujuk, mengiming-imingi Anda untuk membukanya. Bisa dibayangkan? Ya, coba sekarang kira-kira apa tanggapan penjenengan dari pernyataan tadi? Kira-kira penjenengan akan membuka genggaman tangan Anda ataukah mau melepaskannya? Kira-kira bagaimana Bu Aris? Saya tidak akan sekuat tenaga untuk tidak membuka kepalan tangan saya, karena sudah kayak keyakinan saya gitu loh Bu. Iya. Kalau saya ya tetap saya genggam karena sesuatu yang berharga bagi saya mungkin gitu ya, sesuatu yang paling berharga dan akan diminta atau sampai raya seperti apa mungkin itu tetap kita Jaga NKRI Gamali. kita tetap genggam. Iya. Gitu. Ya. Ya, karena itu sudah merupakan yakin dan prinsip saya, oh itu berharga berarti saya harus pertahankan, berarti intinya saya juga tidak akan membuka kepalan tangan saya, karena sudah prinsip saya itu barang berharga bagi saya menurut slide di atas itu banyak. Oh, kalau untuk saya tetap pada pendirian dan keyakinan saya bahwa apa yang sudah saya genggam tidak akan saya buka, jadi tetap digenggam erat karena ini sudah menjadi ini sudah menjadi ya udah pendirian saya, jadi saya harus kekeh pada pendirian, tidak terpengaruh oleh apapun. Oke, terima kasih semuanya. Aplaus dulu biar tidak ya semakin siang semakin panas. Ya, memang di sini kita saling sharing ya, saling diskusi untuk menuju satu keyakinan gitu. Baiklah, jawabannya adalah tergantung dari keyakinan kita. Semuanya adalah benar. Kita memiliki keyakinan, kita memiliki pendirian harus kita jaga. Untuk selanjutnya kita lihat slide berikutnya apa yang terjadi nanti. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Kalau kita ingin merubah kemajuan perilaku cuma sedikit dan perilaku itu hanya kecil, ubahlah perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Hubungannya tadi dengan keyakinan tadi ya. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi keyakinan yang telah ada sebelumnya itu mungkin suatu saat, suatu waktu itu akan bisa berubah, dan kita berusaha untuk bisa mengikuti perubahan yang ada. Dengan kemajuan dan pengetahuan yang ada, kita harus bisa mengikuti apa-apa yang ada sekarang itu. Jadi keyakinan yang ada, paradigma yang dulu, pembelajaran yang kurang berpusat kepada anak, itu akan kita rubah, akan kita ganti menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kalau dulu kita memiliki pandangan bahwa kalau anak sekolah itu harus mengikuti guru. Sekarang dengan paradigma baru, kita harus memikirkan kepentingan daripada siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kembali kepada hukuman ataupun disiplin, di sini ada makna disiplin. Apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau lagi? Apakah arti disiplin itu sendiri? Apakah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita lihat lagi. Disiplin secara umum diartikan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan atau hukuman. Dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin sama artinya dengan ketidaknyamanan. Anak-anak yang usia dini itu kalau kita ajukan dengan aturan-aturan, itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, karena anak-anak memiliki dunianya sendiri, Jadi kita harus bisa mengikuti keinginan daripada anak itu sendiri, pembelajaran yang berpusat kepada anak, tanpa kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban yang harus kita sampaikan ke anak-anak itu sendiri. Menurut Daniel Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yaitu untuk menjadi seorang murid, kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga muncul motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dari yang pernah disampaikan tadi, termasuk hukuman tadi, dengan adanya motivasi ataupun dengan penghargaan ataupun hadiah, itu hanya memberikan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar karena anak ingin mendapatkan hadiah, bukan dari dalam, bukan karena keyakinan ataupun karena pengertian dari dalam dirinya bahwa saya harus melakukan itu. Motivasi anak itu hanya baru dari luar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai yang sudah ada di dalam lingkungan kita, yaitu nilai-nilai universal tadi. Dalam teori motivasi ada 3 hal mengapa kita harus melaksanakan peraturan, termasuk kita sebagai orang dewasa
itu juga akan mengalami hal ini. Misalnya saja yang pertama, mengapa kita melaksanakan aturan? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Contohnya apabila kita sebagai PNS harus berangkat pagi mengikuti absen hadirku, apa motivasinya? Adalah yang pertama untuk menghindari hukuman, bukan karena keyakinan oh saya sebagai PNS harus berangkat pagi gitu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah seperti yang tadi motivasi karena hadiah. Termasuk juga kita sebagai guru itu juga melaksanakan peraturan untuk mendapat imbalan. Imbalannya apa? Misalnya ujian ataupun dengan yang lainnya dari atasan kita. Nah yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri yaitu motivasi intrinsik, menghargai diri kita. Biar apa? Biar kita juga bisa memiliki kedisiplinan karena kesadaran sendiri, karena rasa ingin bahwa saya harus berangkat pagi karena saya adalah seorang guru yang menjadi panutan, yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik nanti juga akan meniru saya, tidak melanggar aturan itu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, diyakini bersama, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita terapkan, yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Antara lain adalah keberanian, keadilan, kemanusiaan, kesederhanaan, keadilan, kejujuran, dan gotong royong. Kita dalam membuat visi misi daripada sekolah itu kita paling tidak memiliki tujuan daripada sekolah untuk membimbing anak-anak itu untuk apa? Paling tidak sudah ada di sini, ya. Ada keberanian, keadilan, kemanusiaan, kesederhanaan, keadilan, kejujuran, gotong royong yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita agar mereka pun memiliki nilai-nilai dari ini. Misalnya keberanian, anak dilatih untuk mandiri, untuk berani memimpin barisan, untuk belajar di dalam kelas, kemandirian, keberanian, keadilan, berbagi dengan temannya, bisa sharing dengan temannya, termasuk juga kemanusiaan, kesederhanaan, kejujuran, dan gotong royong itu sendiri. Nah, untuk refleksi diri kita, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda, dan mengapa? Ada yang bisa membantu saya menjawab ini? Menurut saya nilai-nilai kebajikan yang harus ada di kelas saya itu kemandirian dan keberanian gitu, karena zaman sekarang kan banyak kasus seperti bullying, jadi saya harus mengajari bagaimana caranya menghadapi untuk ketika anak-anak itu dapat kekerasan dari murid-muridnya, teman-temannya itu harus berlaku seperti apa, seperti itu. Jadi kemandirian dan keberanian. Ya. Kalau dari TK Sipeni 4. Kalau dari TK Sipeni 4, nilai kebajikan yang saya rasakan penting itu satu kemandirian, yang kedua itu juga gotong royong. Kalau kemandirian itu sangat penting untuk pribadi seorang anak. Ketika anak mandiri, dia pun akan mampu mengikuti segala tindakan yang dituntut dari guru agar ia mampu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong itu
selain dengan teman, bisa juga dengan guru. Anak berinteraksi dengan teman bisa memunculkan rasa kasih sayang terhadap sesama teman. Begitu pula dengan guru, sama rasa sayang sehingga saling menghargai kepada siapapun. Begitu Bu. Dari TK Giri Tirto 1. Ya, nilai kebajikan yang kita petik pada materi ini kalau saya untuk laut cocok kemandirian sama pentingnya akan menanam kejujuran pada anak, karena dimanapun kita diposisikan entah itu di PAUD, entah di jenjang SD sampai yang namanya kejujuran itu utama, itu sudah harus ditanam sejak anak. Jadi kalau sudah kejujuran sudah tertanam, insya Allah nanti untuk keteraturan kelas, tata tertib itu dengan sendirinya akan seiring dan sejalan dengan itu. Makanya kalau kejujuran itu kalau saya mutlak, kemandirian cocok. Ya. Kalau untuk di kelompok bermain bagaimana? Kalau di kelompok bermain, kebajikan itu semua penting. Ya, dari kemandirian, gotong royongan, tapi sampai lupa banyak kebajikan gitu. Kemandirian, gotong royongan. Yang penting kebajikan itu paling tidak kita terapkan semua. Kejujuran juga penting, dan itu kita terapkan pada anak untuk meningkatkan beberapa aspek perkembangan anak. Jadi semua saya rasa itu kebajikan itu sangat kita sampaikan kepada anak untuk menjadikan karakter anak, begitu. Ya, hebat semuanya. Kita kasih plus dulu ya. Betul sekali semua yang sudah penjenengan sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, terutama di jenjang anak usia dini, ya, yaitu adalah kemandirian, ya, kemandirian anak harus kita pupuk agar dia bisa tumbuh dengan mengikuti keadaan-keadaan yang ada. Kemudian apa tadi, gotong royong juga, karena untuk anak di tingkat usia dini itu rasa egoisnya itu masih tinggi. Jadi anak kita latih untuk bisa saling berbagi, saling tenggang rasa dengan orang lain, biar muncul rasa gotong royongnya, termasuk juga kejujuran. Itu kejujuran adalah sangat penting sekali. Kita awali di anak usia dini dengan kejujuran, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran itu yang nanti akan membekas nanti sampai di dewasanya, termasuk juga nilai keadilannya itu. Nah, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Cheese Theory. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kasih sayang, ya ini untuk bisa diterima. Kemudian bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau kita berbicara tentang manusia, itu tidak hanya untuk anak-anak, termasuk juga kita. Kasih sayang, sebagai seorang dewasa pun kita juga membutuhkan rasa kasih sayang itu, entah dari keluarga kita, entah dari anak kita, atau pasangan kita. Rasa kasih sayang itu harus ada, harus bisa terpenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi, itu nanti akan membawa dampak-dampak dalam perkembangan selanjutnya. Bertahan hidup, kita juga harus bisa bertahan hidup, harus bisa mewujudkan bagaimana agar kita bisa bertahan hidup, misalnya dengan bekerja, dengan beraktivitas yang lainnya, agar kita bisa survive tetap di dunia ini. Kemudian penguasaan itu kita juga butuh. Penguasaan itu bukan berarti harus menjadi pemimpin, ya, menjadi penguasa. Di keluarga kita, rasa penguasaan kita itu pun juga
harus ada penguasaan di lingkungan keluarga kita. Kebebasan, nah kebebasan juga, apalagi kita ya, misalnya perlu kemana, ada kebebasan yang harus kita miliki. Kesenangan itu juga penting. Misalnya mau healing, mau piknik, mau kemana, itu termasuk juga kebutuhan dasar kita. Karena kalau tidak terpenuhi, nanti ada dampak-dampaknya. Misalnya mudah stres, gampang marah. Nah itu karena apa? Karena kesenangan kita tidak terpenuhi, itu adalah kebutuhan dasar. Makanya nanti segera saja dibuat jadwal untuk liburan healing kemana kita. Oke, baiklah. Ya. Nah sekarang di sini saya mempunyai kasus. Ada Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru kelompok B di TK Pelita Hati, sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak datang mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menjadi Ibu Ambar menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang menjadi dasar Doni melakukan itu? Kita kaitkan dengan 5 dasar kebutuhan tadi. Ya, jadi saya ulangi, Doni itu tidak bawa bekal dan mengganggu temannya. Kalau pada saat jam istirahat dia minta paksa. Kira-kira yang dialami Doni itu apa ya? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Ini tidak ada salah benar, ini namanya kan pendapat, jadi semuanya benar, nggak usah takut ya. Monggo, menurut Mbak Tika gimana? Kalau menurut saya ya itu tadi, mungkin salah satu 5 dasar kebutuhan manusianya dari Doni ada yang belum terpenuhi. Mungkin dari rasa kasih sayang dari rumah, mungkin orang tuanya kurang memperhatikan Doni, sehingga Doni di sekolah membuat ulah agar ia diperhatikan oleh gurunya. Kemungkinan seperti itu. Berarti kasih sayang ya? Iya. Bukan ya. Kembali ke slide penguasaan kasih sayang dan hidup. Nah, kira-kira Doni mengalami kekurangan kebutuhan apa? Menurut saya juga kasih sayang ibu yang kurang terpenuhi itu tadi. Mungkin ibunya Doni itu juga kurang untuk perhatian untuk Doninya, misalnya untuk memberikan bekal yang seperti teman-temannya. Jadi Doni ada keinginan untuk mengambil milik temannya itu tadi. Dan untuk yang apa yang dilakukan Bu Ambar, kalau menurut saya tetap gini, tanya dulu ke anaknya dia mau diminta boleh atau tidak. Jika tidak ya tetap tidak untuk nggak usah dikasih gitu. Walaupun Doni mau menangis atau gimana gitu tetap nggak dikasihkan ya Bu, karena itu memang milik temannya begitu. Untuk Doni, yang dilakukan Doni itu kalau menurut saya mungkin kasih sayang dan kesenangan. Kasih sayang mungkin dari orang dari rumah, mungkin kasih sayangnya kurang seperti yang diharapkan Doni. Jadi semuanya tidak dibawakan bekal makanan atau dibawa bekal makanan, tapi bukan kesukaan Doni. Jadi itu 5 dasar kebutuhan manusia yang belum sampai ke Doni itu kasih sayang dan kesenangannya. Mungkin temannya makan ini dia senang jadi pengen gitu. Terus yang dilakukan oleh Bu Ambar itu Bu Ambar bisa berdekatan dengan orang tuanya atau di rumah
kalau menceritakan apa yang dilakukan Doni di sekolah, sering minta temannya gitu, mungkin bisa orang tuanya memberikan yang cukup. Mungkin Doni dibawakan sedikit, ternyata Doni makannya banyak gitu ya. Terus Doni suka yang manis-manis, kenyataannya yang dibawakan asin-asin gitu. Jadi mungkin kita bisa pendekatan dengan orang tua, begitu. Ya. Dari Bu Nur. Ya, kalau menurut saya kasih sayang itu pertama ya, pertama kebebasan. Mungkin anak itu terlalu kadang di rumah diberikan keterbatasan. Jadi anak itu tidak diberikan keleluasan untuk mengekspresikan, entah itu berupa makanan, entah itu berupa kegiatan dia sehari-hari. Kalau tadi di kasus saya tadi kan makan bersama deh, mungkin kadang-kadang orang tuanya membatasi, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Mungkin juga ada tujuannya, mungkin karena anaknya punya kejenuhan, alergi apa, tapi anak belum bisa connect, belum bisa akan oh aku tidak boleh karena aku begini. Jadi orang tua belum bisa meyakinkan atau memberi pemahaman tentang anak, nggak boleh kamu makan ini karena kamu itu nggak makan ini. Tapi anak belum sampai ke situ, makanya kadang mungkin juga diberi bekal. Mungkin kalau kasus tadi kan tidak bawa bekal, suatu saat diberi bekal pun kadang-kadang dia mungkin pengennya seperti temannya, tapi mungkin dia punya kecenderungan mungkin dari segi kesehatan dia, mungkin makanya kebebasannya dia merasa dibatasi sama orang tuanya hingga berulang sampai di sekolahan. Makanya kalau solusinya ya tetap kita ada kerjasama sama orang tua dan sekolah, jadi kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk si Doni. Iya. Iya, dari tadi ya, dari kasus tadi ternyata kan kita melihatnya itu tidak hanya sepihak saja, intinya seperti itu. Jadi sama dengan kasus yang ada di sekolah kita. Jadi kalau misalnya ada anak yang berbeda dengan temannya, itu jangan langsung dicap bahwa dia itu anak nakal, karena mungkin ada kebutuhan dasar yang dari anak itu tidak terpenuhi, seperti itu. Mungkin bisa dari kasih sayangnya, karena anak kurang mendapat respon di rumah, akhirnya dia pengen menunjukkan di hadapan teman-temannya, pengen pengakuan daripada teman-temannya. Karena di rumah seringkali dibatasi, akhirnya di luar rumah dia pengen menunjukkan keinginannya yang lain, kebebasannya. Termasuk juga adalah kebutuhan hidup. Kita juga tidak tahu apakah Doni tadi waktu berangkat sekolah itu sudah sarapan atau belum. Nah, kalau misalnya belum, oh berarti mungkin secara kebutuhannya dia belum terpenuhi kebutuhan hidupnya karena lapar, ya kan? Bisa juga seperti itu. Nah, jadi dari masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan sekolah itu, kita harus berpikirnya lebih luas lagi. Kita harus juga mengaitkan dengan kebutuhan apa yang sekiranya anak ini butuhkan, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ke 5 posisi kontrol guru. Maksud dari posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, kita ada 5 kriteria. Nah, kira-kira nanti yang paling tepat kita sebagai seorang guru itu bagaimana? Yang pertama adalah posisi penghukum. Guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung pelanggaran. Anak melakukan pelanggaran langsung diberikan sanksinya. Tujuannya apa? Adalah untuk menegakkan aturan
dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukuman tadi. Misalnya seperti yang pertama tadi, anak datang ke sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Karena dia tidak memakai sepatu warna hitam, akhirnya dia diberikan hukuman untuk melepas sepatunya. Dia seharian tidak diizinkan oleh gurunya bersepatu karena melanggar aturan sekolah, telah menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Maksudnya bagaimana? Guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab. Misalnya di kelas ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian ibu guru bertanya, "Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas?" Kan bu guru jadi sedih, "Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti bu guru dapat teguran dari ibu kepala sekolah." Nah, dari pernyataan ibu guru tadi, itu membuat diri siswa, diri anak itu menjadi apa? Merasa bersalah. Oh, karena sikapku, akhirnya bu guru nanti akan mendapat sanksi dari ibu kepala sekolah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Artinya, apabila ada anak-anak yang sedang melanggar peraturan sekolah, kita ibaratkan sebagai temannya saling membantu mendukung untuk mengatasinya. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, ayo cepat kerjakan, nanti bu guru bantu. Yang penting kita selesai bareng-bareng ya. Nah, seperti itu. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi mengibaratkan anak itu adalah teman sebaya kita. Apabila anak melanggar peraturan, kita sama-sama ayo nanti bu guru bantu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru memantau perilaku murid secara cermat. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Pada saat anak-anak sedang berkelahi misalnya, anak-anak sedang berebut, posisi guru sebagai pemantau itu hanya mengawasi. Kita lihat dulu bagaimana, terjadi apa. Nah, kira-kira nanti solusinya seperti apa. Kemudian memberikan jawaban, misalnya ini benar atau salah, ini harusnya kamu seperti apa, harusnya kamu nanti seperti ini. Ini adalah guru sebagai pemantau, hanya memantau saja. Nah, yang kelima adalah manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Tujuannya adalah memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Sebagai manajer, guru membimbing siswa yang melakukan kesalahan, mencari solusinya. Kira-kira anak ini tadi ditanya kesalahannya apa, kira-kira kamu nanti terus bagaimana, solusinya nanti kamu bagaimana. Guru mengajak anak untuk memiliki kesadaran diri, apa yang telah dilakukan itu benar atau salah, dan kira-kira nanti solusi yang kamu inginkan seperti apa. Nah, dari 5 posisi kontrol guru terhadap anak tadi, kira-kira seperti apa yang Anda sudah lakukan sebagai seorang guru dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Oke. Kira-kira yang mana dulu? Ya, jadi posisi yang harus kita terapkan itu kira-kira yang mana? Apakah sebagai penghukum? Tidak. Sebagai pemantau? Pemantau juga, oke. Kemudian sebagai teman? Ya, oke. Kemudian sebagai manajer? Iya. Jadi sebagai seorang guru yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dilakukan anak di sekolahan itu usahakan jangan sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, anak itu hanya sesaat dia tidak melaksanakan keyakinannya. Misalnya, oh aku salah, oke, berarti ini aja. Tanpa ada pemahaman ataupun keyakinan dalam dirinya apa yang telah aku lakukan itu adalah suatu kesalahan, dan harusnya bisa memunculkan kira-kira itu tidak terulang lagi. Oke. Nah, lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan? Yang tadi jelas nggih? Oke. Kemudian restitusi. Nah, mungkin tidak sesuatu yang asing ya, restitusi. Sering kita dengar di PMM ya, restitusi. Apakah restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, kita ambil posisi pemantau, teman, dan sebagai manajer. Kemudian kita juga menerapkan restitusi itu sendiri. Agar apa? Agar anak-anak yang mengalami kendala di dalam bersosialisasi, dalam berteman, dalam kelompoknya, itu tidak dijauhi oleh teman-temannya. Kita ajak kembali biar dia tidak semakin frustasi. Kenapa aku kok dijauhi sama temanku? Kadang ada ya seperti itu ya. Kadang mereka tidak bisa memutuskan ataupun mencari solusi. Kira-kira kok temanku nggak ada ya yang mau teman sama aku lagi? Nah, dengan restitusi ini kita membantu mereka untuk kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, karena menyadarkan dirinya akan kesalahannya. Oh, karena aku kurang begini, makanya teman-temanku ini, maka aku harus apa? Aku harus berbuat baik. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang paling mendasari tindakan. Nah, kalau kita sudah belajar tentang 5 dasar kebutuhan tadi, kita juga akan tahu kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi daripada anak itu sendiri. Kita berusaha untuk mencoba mewujudkan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi anak agar dia tidak tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang keenam, ya, betul. Restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga dengan restitusi itu sendiri anak bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan agar anak memiliki karakter baik seperti profil pelajar Pancasila, penanaman karakter yang harus kita tanamkan pada anak-anak itu kita munculkan. Jadi anak memiliki rasa kesadaran sendiri bahwa aku harus berubah, aku harus bisa lebih baik agar aku bisa diterima oleh teman-temanku. Itu atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa ataupun bukan karena diiming-imingi. Ayo nanti tak kasih hadiah ini, asal kamu ini. Nah itu berarti belum motivasi dari dalam, itu hanya dari luar saja. Tapi dengan restitusi itu memunculkan anak-anak itu biar muncul sendiri. Oh, aku harus seperti ini. Jadi kalau anak-anak itu sudah bisa muncul dari dalam dirinya, itu akan menjadi suatu karakter. Namanya karakter itu nanti akan menjadi dasar sampai anak itu nanti akan dewasa, akan menjadi dasarnya dalam berperilaku. Ya, segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang wajib kita ketahui. Adalah yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita cari dulu permasalahannya apa. Kita ungkapkan dulu keinginan apa, alasan apa yang mendasari anak itu melakukan kesalahan itu sendiri. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi tidak langsung kita salahkan, kamu salah, kamu ini. Kita tanya, kita gali apa yang menjadi alasan, dan kira-kira anak memiliki jawaban seperti apa dari apa yang telah dilakukan oleh anak itu sendiri. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau anak-anak sudah memiliki suatu keyakinan, nilai-nilai yang harus dilaksanakan, nanti dia akan melaksanakan tindakan-tindakannya itu sudah sesuatu yang terpuji. Karena apa? Karena dia sudah menyadari bahwa aku harus seperti ini, dan aku sudah memiliki keyakinan kelas seperti ini. Mungkin bisa ditayangkan dulu untuk video yang restitusi dulu, Mbak. Monggo bisa diamati ya. Video reaksi anak.
tempat sampah. Terus ini apa, Mas? Oke, nah, ini artian apa? Sampahnya. Oh, buang sampah ke tempat sampah. Oke. Tangan juga. Nah, biar pas. Ya. Nah. Oke, terus duduk yuk. Lanjut. Siapa lagi? Ya. Nomornya Mas. Aku nomor 3. Mas Dendra salah. Ya. Oke. Akina das gitu aja. Nah. Gambarnya anak sedang apa? Buang sampah ke tempat sampah. Berarti kalau anak-anak membuang sampah harus kemana? Tempat sampah. Terus ini anak ini sedang merapikan mainan. Berarti kalau anak-anak setelah selesai bermain harus dirapikan. Ya, rapikan. Mbak Akila, ini anak-anak sedang belajar bersama. Berarti kalau ada temannya yang belum bisa, boleh dibantu? Boleh. Kemudian ini ada anak yang sedang belajar, berarti anak-anak harus mengerjakan tugas. Dan di sini, oh ini ada gambar bu gurunya, ada gambar anak-anak. Berarti anak-anak belajar yang bagus. Apakah kesepakatan ini bisa diterima oleh anak-anak? Bisa. Sudah paham? Terus nanti dikerjakan atau tidak ya? Oh, dikerjakan. Mana semangatmu? Semangatmu? Oke. Terus tadi anak-anak juga sudah menempel, berarti ini tanda anak-anak sudah setuju. Kalau sudah setuju, berarti kita harus melaksanakan